warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan membagikan kegiatan aku. Jadi kali ini aku akan membuat nasi kuning ya teman-teman. Dan yang pertama ini aku mau goreng dulu kerupuk. Untuk kerupuknya aku pakai setengah kilo ya teman-teman. Aku goreng semua. Dan aku buat nasi kuning ini sekitaran untuk 50 porsian ya teman-teman. Nah oke, kalau udah goreng kerupuknya lanjut, ini aku mau goreng tempe ya teman-teman. Aku mau bikin orek tempe. Dan untuk tempenya ini aku pakai 3 papan tempe. Di daerahku harganya 3 ribuan untuk satu papannya. Aku pakai 3 papan ya teman-teman. Ini aku goreng tapi nggak terlalu kering banget karena mau dibikin orek ya, bukan dibikin kayak kering tempe gitu. Jadi cuman setengah matang aja ya teman-teman. Oke, kalau udah selesai goreng tempenya, lanjut kita buat untuk bumbu orek tempenya ya teman-teman. Di sini ada 1 siung bawang putih, ada 1 ruas jahe, dan juga aku pakai bawang merah sekitar 6 siung ya. Dan aku juga pakai 4 butir kemiri. Ini kita ulek ya, kita haluskan. Oke, lanjut kita tumis sampai harum ya teman-teman. Jangan lupa pakai daun salam dan juga serainya biar tambah wangi. Oke, kita tumis terus sampai wanginya harum. Dan kalau udah agak harum, ini kita masukkan untuk cabai merahnya yang kita udah iris menyerong seperti ini. Lanjut aku kasih sedikit air ya teman-teman. Dan di sini juga kalau orek tempe pasti harus pakai kecap ya teman-teman. Jadi di sini aku tambahin kecap. Untuk kecapnya aku pakai merek yang sedap ya teman-teman. Ini disesuaikan aja, kalau pengen yang coklat banget itu bisa lebih banyak ya untuk kecapnya. Lanjut kita masukkan juga garam, gula, micin, dan masako juga ya teman-teman. Untuk rasanya teman-teman boleh koreksi lagi. Dan itu aku tambahin juga lada bubuk sedikit aja ya teman-teman. Oke, lanjut kalau udah tercampur seperti ini, kita masukkan untuk tempenya ya teman-teman. Dan kita aduk sampai tercampur rata antara tempe dan juga bumbunya. Kalau dirasa kurang coklat warnanya, teman-teman bisa tambahkan lagi untuk kecapnya ya. Dan ini menurut aku kurang ya untuk kecapnya, jadi aku pakai lagi untuk kecapnya, aku tambahin. Dan kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasanya ya. Aku tambahkan juga sedikit air ya tadi, biar nggak terlalu kering ya teman-teman. Oke, kalau udah kita sisihkan. Lanjut, ini aku udah rendam 5 liter beras ya teman-teman. Jadi berasnya ini aku rendam dengan kunyitnya aku parut dan aku rendam seperti ini. Untuk kunyitnya itu lumayan banyak aku pakai dan aku parut ya teman-teman. Nah, lanjut untuk bumbu nasi kuningnya aku pakai bawang merah, bawang putih, dan juga kunyitnya lumayan banyak ya. Nanti untuk resep lengkapnya aku akan tulis di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman tinggal cek aja di kolom deskripsi apa aja bumbu yang aku pakai. Oke, ini kita tumis terus sampai wanginya harum. Dan jangan lupa untuk kita masukkan jahe. Jadi aku pakai jahe juga yang sudah aku geprek. Aku pakainya lumayan banyak ya untuk jahenya. Ini kita tumis lagi, dan aku juga pakai serai dan juga salam. Untuk serainya aku pakai 3 batang yang ukuran besar ya teman-teman. Jadi aku potong seperti ini dan aku tumbuk dulu ya biar wanginya tuh keluar gitu ya teman-teman. Dan juga aku pakai daun salamnya lumayan banyak biar nanti bumbunya tuh jadinya mantep ya, wangi rempahnya tuh terasa gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut kita tumis lagi sampai semuanya tercampur dengan rata ya teman-teman.
Aku juga tambahkan sedikit air ya teman-teman, biar mudah untuk mengaduknya. Oke, di kompor sebelah aku sudah panaskan kukusan ya teman-teman. Jadi aku mau ngukus dulu beras yang sudah tadi kita rendam dengan kunyit ya teman-teman. Jadi tadi kan sudah direndam selama kurang lebih 2-3 jam. Lanjut kita kukus dulu untuk berasnya. Jadi ini masih beras ya teman-teman. Kita kukus selama kurang lebih 30 menitan ya teman-teman. Sampai nanti kalau dipegang itu nggak lengket ke tangan gitu ya teman-teman. Dan ini aku pakai kukusannya yang besar, yang sekali muat langsung 5 liter ya teman-teman. Dan ini kita kukus. Oke, lanjut sekarang kita didihkan air ya teman-teman. Dan kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita tumis ke dalam air. Lanjut kita masukkan 5 sendok makan garam, lalu 2 saset masako, dan juga 1 sendok makan micin ya teman-teman. Untuk ukuran 1 liter beras itu garamnya 1 sendok makan ya. Tapi bisa teman-teman koreksi aja rasanya. Dan untuk airnya juga bisa menyesuaikan dengan beras masing-masing. Dan lanjut ini udah mendidih, lanjut kita masukkan 3 saset santan instan kara yang ukuran 65 ml ya teman-teman. Diaduk terus agar santannya tidak pecah ya. Oke, di kompor sebelah ini ngukusnya juga udah matang ya teman-teman. Jadi kita pindahkan dulu ke baskom yang agak gede biar nanti sekalian gitu ya. Dan lanjut kita siram juga ini untuk airnya udah mendidih. Jadi kukusannya diangkat dan airnya juga yang masih panas itu masih mendidih kita masukkan. Dan kita aduk sampai tercampur dengan rata. Jadi untuk membuat nasi kuning ini aku pakai teknik siram seperti ini ya teman-teman. Dan aku juga ini resepnya dikasih tahu sama mama aku. Dan kalau udah seperti ini kita tunggu dulu selama kurang lebih 30-40 menit. Kalau udah lanjut kita kukus ya teman-teman. Ini videonya aku percepat. Ini udah ngeset semuanya, tinggal kita kukus. Dan jangan lupa dikasih bolongan biar ada sirkulasi di dalamnya ya, biar cepat matang juga. Lanjut kita buat bumbu untuk bihunnya. Ada 2 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, dan 1 ruas jahe. Lanjut kita ulek sampai halus ya teman-teman. Kalau udah kita sisihkan dulu. Dan lanjut aku mau rendam bihunnya di air mendidih ya teman-teman. Aku pakai 6 keping bihun seperti ini ya. Kalau udah lanjut kita tumis untuk bumbunya. Nah ini kita tumis bumbunya sampai tercium harum ya teman-teman. Kalau udah tercium harum, lanjut kita kasih air sedikit ya teman-teman. Dan kalau udah, lanjut kita masukkan sayurannya. Di sini aku cuman pakai wortel dan juga kol. Ini kita tumis sampai sedikit layu aja ya sayurannya. Nah kalau udah seperti ini, lanjut kita masukkan untuk bihunnya ya. Kita masukkan semuanya lalu kita aduk seperti ini agar semuanya tercampur dengan rata. Jangan lupa juga untuk dikasih garam, micin, lada bubuk, dan juga penyedap ya. Dan ini yang terakhir aku pakai daun bawang ya teman-teman, biar nanti warnanya juga cantik, jadi rame gitu ya. Ada oranye, ada hijaunya gitu ya teman-teman. Dan ini dia nasinya udah mateng ya teman-teman. Ini aku kukus selama kurang lebih 1 jam ya. Alhamdulillah sudah selesai untuk masaknya hari ini. Ada nasi kuning, ada bihun, ada orek tempe, dan juga timun. Terus aku juga tadi bikin telur dadar ya teman-teman. Nah ini untuk platingnya aku pakai tin wall yang bulat yang ukuran 100 ml ya teman-teman. Dan mikanya aku pakai mika yang ukuran 3X. Dan untuk menatanya itu nasinya aku taruh di tengah-tengah, lanjut aku kasih bihun di sampingnya, dan sampingnya lagi aku kasih untuk orek tempe. Lanjut di samping orek tempe ada telur, dan di samping bihunnya ada timun 1 iris aja. Dan di atas nasinya aku pakai bawang goreng. Oke, aku ulangi lagi ya. Jadi aku pakai tin wall 100 ml dan aku taruh di mikanya di tengah-tengah seperti ini. Lanjut dikasih bihun, dikasih juga orek tempe, dan di samping orek tempe kita kasih dadar telur. Lanjut di samping bihunnya kita pakai 1 buah timun ya, dan di atas nasinya kita pakai bawang goreng. Seperti itu aja. Ini
simple banget ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai cetakan kayak bento kayak gitu juga bisa ya. Cuman mungkin untuk porsi nasinya nanti lebih banyak dan jadi porsinya itu lebih sedikit dari yang aku bikin sekarang ya teman-teman. Teman-teman juga bisa disesuaikan untuk menu pendampingnya, kayak mau bihun atau mau mie telur kayak gitu, atau mau apa aja itu terserah teman-teman ya, bebas. Dan nasi kuning ini juga bisa jadi rekomendasi untuk acara ulang tahun anak-anak ya teman-teman. Jadi kita bisa sesuaikan aja dengan budget yang kita punya gitu. Anak-anak juga pasti udah seneng banget ya dapat kayak gini gitu, apalagi kita tambahin kayak nugget atau kita pakai ayam gitu, pasti udah seneng banget kok. Sambil aku fleting, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya kalau teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa juga untuk share video aku jika menurut teman-teman video aku bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, yang udah support channel YouTube aku ucapkan terima kasih banyak ya. Alhamdulillah, ini dia nasi kuning 40 porsinya sudah jadi ya teman-teman. Lanjut, sekarang mau aku staples dulu, dan untuk staplesnya aku di 3 sisi seperti ini aja ya teman-teman. Kalau udah, kita masukkan ke dalam plastik yang kecil seperti ini, dan aku kasih kerupuknya itu udah aku bungkusin ya teman-teman, dan aku kasih juga untuk sendoknya. Seperti ini cara untuk packingnya, nasi kuningnya, terus kerupuk, dan lanjut untuk sendoknya. Jangan lupa diikat ya biar nggak tumpah-tumpah. Oke teman-teman, aku mau lanjut dulu untuk packingnya, karena habis packing ini mau langsung aku antar ke tempat pengajian. Jadi nasi kuning ini mau aku bagikan ke anak-anak pengajian dekat rumah aku ya teman-teman. Dan sepertinya videonya juga udah mau selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ambil positifnya, buang negatifnya ya teman-teman. Terima kasih banyak. Kita sambung lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.